Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya, Bu Desi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pahami dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, saya absen dulu ya. Suwaibatul Aslamiyah, Faridatun Nikmah, Ferdi Ibra Maulana, Ahmad Yohandi, Cindy Rahayu, Krisna Andika, Imam Maulida, Ahmad Ainul Yakin, Mustafa, Novia. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Nah, sebelumnya saya akan mengulas sedikit yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang kita pelajari yaitu unsur dari cerpen. Nah, unsur dari cerpen sendiri ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Cerpen, yaitu cerita pendek, merupakan di antara jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah atau hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Nah, di dalam cerita pendek itu mengandung unsur intrinsik, di antaranya alur, penokohan, watak, dan sebagainya. Nah, di dalam unsur ekstrinsik juga mengandung moral dan sudut pandang pengarang. Lebih lanjutnya nanti akan dibahas di selanjutnya dengan guru yang berbeda. Di sini saya hanya membuka dan mengulas sedikit tentang cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mafidah Nursya Fitri. Di sini saya berperan sebagai guru kedua yang akan melanjutkan penjelasan dari guru pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cerpen. Cerpen sendiri memiliki pengertian di antara jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang singkat dan jelas. Cerpen, yang biasa juga dinamakan dengan prosa atau karangan, memiliki isi pengisahan yang hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan atau konflik. Secara singkatnya, jalan cerita pendek hanya berpusat pada satu konflik saja. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang tahu apa saja unsur-unsur pembangun di antaranya dalam cerpen tersebut? Ya, benar. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Jika tidak ada salah satu saja di antaranya, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitu pula dengan unsur intrinsik. Jika salah satu saja unsur intrinsik yang hilang, maka karya tulis tersebut tidak akan bisa disebut sebagai cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Untuk penjelasannya, yang pertama ada tema. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan roh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen tersebut. Unsur intrinsik cerpen yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Apakah ada yang tahu anak-anak? Ya, itu benar. Tokoh atau penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen. Namun, yang perlu diketahui adalah tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran,
dan pandangan dalam melihat satu masalah. Kemudian ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Di antaranya yang pertama ada protagonis, antagonis, tritagonis, antagonis, dan figuran. Protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama yang mempunyai sifat yang sangat baik. Kemudian antagonis merupakan contoh tokoh juga yang memiliki peran utama, tetapi tokoh antagonis ini memiliki watak yang negatif seperti iri dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain sebagainya. Protagonis dalam film yang sedang viral saat ini yaitu Ikatan Cinta, yang pemeran utamanya Andin merupakan contoh yang diperankan sebagai tokoh yang berperan sebagai protagonis karena dia berperan sebagai sifat yang baik. Kemudian antagonis diperankan dengan Elsa. Antagonis yaitu tokoh ini yang diperankan dalam dalam film Ikatan Cinta, yaitu yang memerankan yaitu Elsa sebagai peran antagonis. Dia memiliki sifat yang sombong, angkuh, dan iri kepada pemeran utama yang berperan sebagai protagonis tadi yaitu Andin. Kemudian yang ketiga ada tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung atau tokoh yang memberikan tambahan warna dalam cerita tersebut. Alur. Unsur intrinsik ini merupakan urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya, yang pertama ada tahap perkenalan, yang kedua ada tahap penanjakan, yang ketiga ada klimaks, 4 anti klimaks, dan yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Tahap-tahap alur tersebut harus ada dalam sebuah cerita. Hal ini bertujuan agar cerita tidak membingungkan orang yang membacanya. Ada 2 macam alur yang seringkali digunakan oleh para penulis. Yang ada 2 macam alur yaitu alur maju dan alur mundur. Kemudian ada lagi alur yang juga ada dalam cerita pendek yaitu alur campuran. Apa itu setting atau latar, anak-anak? Setting atau latar mengacu pada sebuah suasana dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan pada sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerpen, yakni latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat contohnya seperti di sekolah. Kemudian waktu contohnya seperti ketika siang hari, dan suasana seperti contohnya sedih, senang, seperti itu. Kemudian yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan cerita, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, bahkan seringkali penulis menggunakan sudut pandang orang yang berbeda di luar cerita. Kemudian yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpen tersebut. Kemudian yang ketujuh ada amanat. Amanat atau moral value atau pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik atau kita ambil dari cerpen tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca pada cerita. Maling kundang dari cerita tersebut yang dapat kita petik, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua atau melawan orang tua. Kemudian berikutnya yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang ada di luar cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik mempengaruhi proses pembuatan sebuah cerpen tersebut.
Untuk lebih jelasnya, berikut unsur-unsur antara lain ada latar belakang masyarakat dan latar belakang penulis. Unsur ekstrinsik bersifat membangun cerpen dari luar cerita. Kepada anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu latar belakang masyarakat? Nah, itu juga benar. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, antara lain yang pertama ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan yang terakhir kondisi ekonomi. Kemudian latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dari dalam diri penulis tersebut sehingga faktor tersebut mendorong seorang penulis untuk membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain yang pertama ada riwayat hidup penulis, kemudian kondisi psikologis, yang ketiga aliran sastra penulis. Kemudian, apakah ada yang tahu nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen? Apakah ada yang tahu nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen? Yang pertama ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan yang terakhir ada nilai budaya. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan kepada guru yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Bu Kurnia Yulismawati, biasa dipanggil Bu Risma. Di sini saya bertugas sebagai guru ketiga. Di sini saya bertugas untuk membagikan kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah pembagian kelompoknya mau ibu yang memilihkan atau kalian memilih sendiri? Baik, ibu yang memilihkan ya. Yang masuk ke kelompok pertama yaitu Suwaibatul Aslamiyah, Ferdi Ibra Maulana. Kelompok kedua adalah Faridatun Nikmah dan Ahmad Yandi. Anak-anak harap tenang ya, dan jangan rame. Kelompok ketiga adalah Cindy Rahayu dan Krisna Andika. Kelompok 4 adalah Imam Maulidia dan Ahmad Ainul Yakin. Kelompok 5 adalah Mustafa dan Novia Puspitasari. Apakah ada yang belum disebutkan namanya tadi? Saya rasa sudah semuanya ya. Kelompok yang sudah saya sebutkan namanya tadi, sebelum saya menjelaskan apa tugas yang akan kalian semua kerjakan untuk minggu depan, di sini saya mau bertanya dulu. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh guru kedua tadi, apa materi yang sudah kalian tangkap? Ya, dipaparkan oleh guru kedua tadi, apakah ada yang belum mengetahui atau apakah belum ada yang paham? Ada yang belum dipahami? Bisa ditanyakan kembali. Saya rasa sudah paham semua ya, karena memang tidak ada yang bertanya. Nah, di sini saya yang akan mau bertanya kepada kalian. Tadi kan pembahasannya tentang cerpen. Nah, apa saja unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu tersebut? Nah, benar. Unsur-unsur pembangun dalam cerpen yaitu ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik, dan kedua, unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik tersebut ada tema, tokoh atau penokohan. Ada yang tahu lagi? Ada apa saja? Ya, benar, latar. Terus sudut pandang, amanat. Ada apa lagi anak-anak? Ya, benar, sudut pandang. Kurang satu lagi. Gaya bahasa, ya benar. Nah, tadi kan kita sudah membahas unsur intrinsik dari cerpen tersebut ya. Nah, sekarang kita langsung beralih ke unsur ekstrinsik. Apa saja sih unsur ekstrinsik itu? Yang ada dalam unsur ekstrinsik itu? Ya, benar. Latar belakang pengarang, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, dan lain-lain yang terdapat pada cerpen tersebut. Saya rasa sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tugas yang akan kalian kerjakan untuk minggu depan. Nah, tugas yang pertama adalah kalian harus membuat cerpen atau cerita pendek.
per kelompok tadi ya, setiap kelompok 1 cerpen. Nah, tugas kedua, kalian harus mencari unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen yang tadi sudah kalian cari tersebut. Apa saja unsur-unsur tersebut dan jelaskan dia nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam cerpen tersebut ya. Tadi yang sudah saya jelaskan dan tadi yang sudah kalian jawab, nilai-nilainya apa saja. Kalian catat ya supaya tidak lupa sama tugasnya. Apakah ada yang ditanyakan tentang tugas untuk minggu depan atau belum dipahami? Saya rasa sudah paham sekali, sudah mengerti semua. Sekian pertemuan kali ini, saya rasa cukup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Warahmatullahi wabarakatuh.